Karena radikalisme terorisme mengatasnamakan agama khususnya sejatinya adalah krisis spiritualitas di dalam beragama. Mereka menonjolkan ritualitas, formalitas, identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang spiritualitas, lemah di bidang ihsan. Kelompok radikal yang mengatasnamakan agama khususnya yang mengatasnamakan Islam tidak mengenal rukun ihsan. HTI rukun agamanya rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Ya. JI tempat saya dulu ya, maupun turunannya ya, JAD, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Barat, MIB, MIT, JAK dan lain sebagainya. Rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Gak ada ihsannya. NII yang genealoginya DITII, Kartosuwiryo, ya, sempalanya ada LDII, ya, termasuk ya, Al-Zaitun CS lah sana lah, ya. Rukun agamanya Pak, rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Jadi tidak wajib sholat sebelum berhijrah dari kelompok lain, baiat ke amir ataupun ustadz atau kelompok mereka. Belum wajib sholat karena dianggap belum hijrah, masih di Makkah kan gitu. Pokoknya banyak ngawuriahnya lah. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa radikalisme terorisme yang mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam ini adalah cermin krisis ihsan, krisis spiritualitas di dalam beragama. Kalau kita lihat selama ini, sebut saja kelompok Salafi Wahabi serta para kadrun pembenci pemerintah, memang selalu dan lebih sering menekankan ibadah berupa ritualitas dan identitas. Misalnya pahala baca Quran berapa ribu, pahala puasa sunnah berapa ratus, pakaian dimirip-miripkan dengan orang Arab, katanya ikut sunnah Nabi, katanya kembali ke tauhid dan ajaran murni, tapi mengesampingkan soal pahala memberi makan pada tetangga, soal pahala berbuat baik pada sesama, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika bagi kelompok mereka, apa saja yang dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kitab pegangan mereka yang konon katanya sudah dirubah dan dipelencengkan, akan dianggap bid'ah, sesat, kafir, dan lain sebagainya. Begini ya Drun, kalau soal pakaian, misalkan Kanjeng Nabi memakai jubah dan surban, ya karena waktu itu dan mungkin sampai sekarang, pakaian orang Arab memang jubah dan surban, tidak ada model atau tren lainnya. Dan Kanjeng Nabi lahirnya di Arab, hidupnya di Arab, dan menyebarkan Islam juga di Arab. Namun perlu diketahui, Kanjeng Nabi itu bukan hanya nabinya orang Arab saja, tapi seluruh umat manusia yang berbeda-beda ras, golongan, bahasa, suku bangsa, bahkan pakaian keseharian. Di Indonesia ada macam-macam pakaian adat, misalnya kebaya, blangkon, batik, dan banyak lagi lainnya. Terus pakaian orang Arab mau kamu paksakan dipakai masyarakat Nusantara? Ya tidak bisa, Drun. Nusantara sudah punya identitas dan ciri khas sendiri. Terus kalau pakaian tidak seperti pakaian orang Arab berarti tidak Islami. Begini ya, Drun. Islam itu agama yang istimewa, agama yang luas. Jadi cara berpikirnya juga tidak hanya selembar pakaian saja. Dan menurut Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid tadi, penyebab munculnya terorisme berkedok agama dalam Islam adalah karena krisisnya ihsan. Orang sibuk beribadah yang berhubungan dengan Tuhan saja dan lupa beribadah yang hubungannya dengan sesama manusia. Padahal beribadah yang berhubungan dengan sesama manusia atau ihsan itu perintah Tuhan juga. Dan masalah ihsan sudah sering diajarkan dan ditekankan para wali zaman dahulu di Nusantara, khususnya para wali songo. Terus semua itu mau kamu koreksi dan mau kamu rubah. Apakah kamu merasa lebih hebat dari para wali songo? Dan orang-orang yang sudah Islam mengikuti ajaran para wali banyak yang kamu murtad-murtadkan, kamu kafir-kafirkan. Logikamu di mana, Drun? Para wali zaman dahulu susah payah berjuang, tak hanya menggunakan harta saja, bahkan nyawa demi mengislamkan orang-orang Nusantara. Sekarang dengan mudah kamu anggap bid'ah, kafir, murtad, dan lain sebagainya. Para wali songo berusaha mengislamkan orang-orang Nusantara yang belum beragama. Tapi Salafi Wahabi dan para pembenci pemerintah yang berkedok agama malah mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Ini terbalik. Belum lagi isu mau merubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah.
Ini sudah mengkhianati perjuangan para wali zaman dahulu, Drun. Indonesia dirumuskan dan dibentuk berlandaskan Islam, termasuk ideologi Pancasila juga dari Quran. Begini ya, Drun, yang namanya orang cerdas itu bisa membuat sebuah penemuan atau suatu sistem yang mencengangkan dunia. Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana semua itu adalah gagasan dan ide para pendiri bangsa termasuk para wali songo. Nah, kalau Salafi Wahabi dan para kadrun pembenci pemerintah ini boro-boro membentuk atau membuat sistem baru, malah berusaha merubah atau merusak sistem yang sudah ada, yaitu sistem bernegara seperti yang ada di Indonesia. Makanya sangat penting penekanan spiritualitas dalam beragama agar masyarakat tidak terjebak dan larut dalam hal yang bernama ritualitas dan identitas. Terlebih jangan sampai mendukung apalagi ikut gerakan kelompok yang suka demo, suka menghujat pemerintah, suka bilang kopar kafir pada sesama. Tuhan itu maha segalanya, Drun. Kanjeng Nabi juga sangat cerdas dan rasional. Tidak mungkin Kanjeng Nabi marah pada umat Islam gara-gara sholat menggunakan pakaian adat Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, bahkan mungkin adat Papua. Silakan renungkan lagi, Drun, sebelum rakyat pribumi Nusantara sadar misi di balik gerakanmu yang kelihatannya lembut dan berbalut agama namun isinya teror dan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau rakyat pribumi Nusantara sudah paham, jangan salahkan jika Anda tidak punya tempat lagi di bumi pertiwi yang indah ini. Cukup sekian dan terima kasih.